Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pemenuhan kebutuhan dan integritas kulit ya. Jadi bagaimana kita membantu pemenuhan kebutuhan dari klien yang mengalami gangguan di area integritas kulit ya. Ya, oke. Ini kita bahas terkait sistem integumen ya. Jadi sistem integumen atau kulit ya, ini merupakan suatu massa atau jaringan yang terbesar di tubuh ya, karena menutupi organ-organ ataupun menutupi pembuluh darah yang ada di dalam tubuh ya. Jadi selain itu juga ini ya bisa berfungsi sebagai cadangan kalori juga di dalam kulit ya. Dan kulit juga bisa mencerminkan emosi dan stres yang kita alami. Kita bisa berdampak pada penghargaan orang lain terhadap kita juga. Ya. Jadi seringkali kita mendapat ini ya tanda juga dari kulit juga ya. Selama kita hidup, kulit juga bisa mengalami perlukaan ya, seperti ada terpotong, tergigit, iritasi, terbakar dan sebagainya ya. Tapi di sini kapasitas dan daya tahan yang luar biasa dari kulit yang bisa menyebabkan dia bisa pulih kembali ya. Contoh misalnya kulit kalian tempat teriris atau luka ya, tinggal menunggu beberapa hari biasanya ketika diobati dengan baik di situ ya. Jadi kulit akan kembali lagi walaupun ada sedikit-sedikit ini ya, apa istilahnya, awal-awal ada sedikit tanda misalnya ya, seperti kulit seperti kering. Nah, tapi lama-kelamaan akan mengelupas dan itu akan kembali seperti sedia kala. Nah, itu ya. Terus kulit juga merupakan organ yang terletak pada luar ya, bagian paling luar yang membatasi tubuh juga di sini ya. Jadi kulit ini merupakan cerminan ya, cerminan dari uh, fungsi kesehatan juga ya. Jadi biasanya kalau orang tampak sakit, biasanya kulitnya akan berubah seperti pucat ya, atau kurangan cairan, atau ada beberapa hal yang menyebabkan dia ada masalah dalam organ itu, biasanya beberapa juga nampak di dalam kulit di sini. Nah, ini kalau kita lihat anatomi dari kulit ya, jadi di sini ada rambut kulitnya ya, terus ada di sini tepatnya epidermisnya ya. Terus habis ada bagian epidermisnya, di dalamnya, di bawahnya itu ada terkait lapisan dermis ya. Nah, dermis ini sudah melekat ini ya, pembuluh-pembuluh darah di sini ya, ada vena ya. Terus kalau yang bagian dalam di bawah ini adalah ini arteri biasanya ya, arteri yang merah di sini ya. Terus ada bagian dermis ini ya, yang paling tebal di sini ya, dermis. Terus yang terakhir hipodermis. Ya, ini ada lemak-lemaknya di sini ya, adipose ya di sini ya. Jadi menyimpan cadangan lemak di sini ya. Itu kurang lebih terkait anatomi dari kulit di sini. Kalau kita lihat dari struktur dari kulitnya di sini ya, ya kan ada tiga lapisan ya, ada yang paling luar epidermis, bagian tengah dermis, dan bagian paling dalam yaitu hipodermis di sini. Ya. Jadi lapisan epidermis ya, ini panjang dari tipis ya, terdiri dari sel-sel yang sangat rapat ya. Jadi sangat rapat di sini menyebabkan dia ini ya, pori-porinya sangat kecil di sini ya. Lapisan dermis nih bagian yang lebih dalam dan lebih tebal tadi ya, paling tebal ya. Dan di sini terdiri dari beberapa jaringan ikat ya, jaringan ikat, dan untuk sel-selnya itu lebih longgar ya. Divisi longgar dalam arti ada ini ya, tempat untuk sirkulasi juga di dalam lapisan dermis di sini. Yang paling dalam yaitu hipodermis atau jaringan adiposa ya. Nah, jadi yang paling dalam dari bagian dermis, dan ada lapisan solasi, dan disinilah terkadang ada ini ya, lapisan lemaknya ya, lemak yang ada dalam tubuh di sini. Untuk fisiologi kulitnya di sini ya. Jadi fungsi dari kulit, salah satunya adalah melindungi tubuh atau organ dari mikroba ya, bersinar ultraviolet, bahan kimia berbahaya, luka ya. Ini ya perlindungan dari struktur korneum kalau dalam mata ya, barrier yang efektif dalam tubuh ya. Untuk selain itu juga fungsi sebagai ini ya,
indera peraba ya, sensibilitas ya, organ perasa ya, bisa dari sentuhan, tekanan, bisa dari nyeri, suhu ya. Ekskresi juga bisa menjadi tempat pembuangan sisa metabolisme, misalnya dari keringat ya. Ini ya bisa sebagai keseimbangan cairan ya, index wax loss ya. Berarti sekitar 600 mili per 24 jam biasanya yang dikeluarkan diekskresikan dalam melewati kulit sini ya. Pengaturan suhu ya, bisa mensintesa vitamin D ya, ini yang dengan bantuan sinar matahari pagi biasanya ya, bisa untuk mensintesis dari vitamin D dari kulit di sini ya. Terus fungsi menjadi dari respon imun ya, seperti tadi ya, kalau misalnya ada penyakit ataupun ada kelainan dalam tubuh ya, kulit biasanya lebih merespon duluan ya. Misalnya ada alergi ya, misalnya gatal-gatal, nah itu ya biasanya merespon dari kulit di sini. Nah, selanjutnya ketika ada kerusakan dari integritas kulit ya, nah, jadi seperti apa sih kerusakan itu ya? Jadi di mana individu bisa mengalami atau berisiko terhadap kerusakan jaringan dalam epidermis dan dermisnya di sini. Ya, jadi kerusakan di lapisan luar dan lapisan dalamnya. Ya. Bisa terjadi akibat apa? Ini ya, gangguan ini bisa terjadi akibat adanya tekanan yang lama, misalnya ya, ada ini, atau misalnya ada lebam ya, bisa juga diakibatkan dari iritasi kulit ya, dari terus habis itu ada imobilisasi ya, tidak bisa bergerak ya. Nah, jadi bisa menyebabkan terjadinya dekubitus atau perlukaan yang mendalam di sini ya. Jadi seperti luka yang itu ada nanahnya biasanya ya. Jadi itu bisa menyebabkan adanya gangguan nih, kerusakan dalam aktivitas kulitnya. Dan itu ada luka ya. Jadi terganggunya anatomi fisiologi yang disebabkan oleh luka di sini ya, entah dari internal ataupun eksternal ya. Jadi bisa jatuh misalnya, kecelakaan, ada perlukaan ya, ataupun yang di dalam ya seperti lebam tadi ya, dari dalam. Terus luka merupakan terganggunya kontinuitas kulit atau jaringan yang disebabkan oleh terbukanya permukaan tubuh. Ini ya. Misalnya itu merupakan luka di bagian eksternal ya, adanya eh, ini ya, terbukanya permukaan tubuh ya, atau biasanya mengelupas atau kulitnya sobek dan sebagainya, itu adanya gangguan di situ. Ya walaupun luka di dalam internal juga bisa dikatakan luka, seperti lebam akhirnya itu di bagian dermisnya tuh bisa dianggap sebagai perlukaan juga. Ini beberapa mekanisme terjadinya luka ya. Ada luka insisi ya, sobek ya, memar, lebam ya, lecet ya. Terus ada luka tusuk, ada luka gores, luka tembus ya, dari ya, kalau kena tembak gitu ya. Terus ada luka bakar ya, itu termasuk di jenis dari beberapa jenis luka di sini ya. Ini contohnya ya, tabel ya, bisa dicek ya. Kalau misalnya eh, dikatakan luka yang akut ya, akut ini terkait waktunya ya, waktunya berarti memang sewaktu di sini. Nah, bisa dari trauma atau dari eh, surgical incision atau dari proses operasi misalnya ya. Jadi di sini bisa penyembuhannya bisa ya dirawat luka ya, dibersihkan terus menerus ya, juga bisa. Ada juga jenis luka kronik di sini ya, ini yang menahun lama seperti luka diabetes misalnya ya, adanya perlukaan ya, tetap sama ya, bisa dibersihkan juga di sini dari luka-lukanya itu. Di sini ada beberapa juga terkait mekanismenya ya, ada primary, ada secondary, dan ada tertiary ya, bisa dicek juga. Kalau primary ini yang paling penting kalau kita merawat luka, yaitu dengan healing approach-nya itu dengan memberikan ini ya, perawatan di sini ya. Perawatan supaya meminimalkan terjadinya bekas luka. Ya. Untuk yang secondary-nya di sini ya, untuk mekanismenya itu ya, bagaimana setelah diberikan perawatan ya, supaya healingnya itu atau mekanisme penyembuhannya itu lebih cepat. Nah, itu ya untuk yang tertiary.
ya, yang tersier di sini ya. Nah, jadi bagaimana luka tersebut ya bisa ini ya tidak menjadi luka yang bisa menyebabkan ini apa itu bisa menyebabkan infeksi ya, jadi menurunkan terkait resiko infeksi ya. Ya, ini beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan kulit ya. Jadi jenis kelamin jelas ya, jenis kelamin ya. Semakin muda semakin bagus, semakin tua biasanya semakin terdapat banyak kerutan. Dan bisa diperbandingkan ya dari kulit bayi ya, kulit remaja, dewasa sampai kulit lansia. Ya, untuk usia itu ya. Jenis kelamin cowok dan cewek juga bisa mempengaruhi di sini. Ras juga ya, bisa etnik atau ras ya. Ada yang kulit putih, kulit hitam ya. Tipe kulit. Nah, ini bergantung di bawaan ya kalau tipe kulit di sini ya. Ada yang mudah iritasi, ada yang istilahnya sensitif. Nah, terus dari penyakit kulit juga bisa ya, ini menyebabkan bisa mempengaruhi kesehatan kulit, dan yang terakhir terkait suhu dan kelembapan. Nah, ini juga bisa mempengaruhi kesehatan kulit. Yang bagus ya dari kelembapannya yang normal ya. Jadi tidak terlalu kering, tidak terlalu basah. Ya. Ini beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan gangguan integritas pada kulit ya. Ada perubahan sirkulasi, ada perubahan status nutrisi ya, terus kekurangan atau kelebihan volume cairan, penurunan mobilitas ya, jarang gerak itu juga bisa menyebabkan gangguan ya. Terus terkena bahan kimia iritatif ini juga bisa menyebabkan resiko gangguan integritas kulit ya. Misalnya pada masa pandemi ini ya sering cuci tangan dengan hand sanitizer. Kalau lama-kelamaan bisa menimbulkan iritasi ya pada kulit karena kandungan alkoholnya itu kan kalau lama-kelamaan dipakai bisa menimbulkan iritan ya. Terus ada suhu lingkungan yang ekstrim ya, yang kalau siang sangat panas, kalau malam dingin. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan nantinya. Terus ada faktor mekanis, misalnya ada penekanan atau ada trauma pada tulang di sini ya, pada kulit ya. Itu misalnya bisa menyebabkan gangguan di sini. Terus ada lagi yang radiasi ya, ini juga bisa berefek ya, kelembapan tadi ya, proses penuaan terkait usia juga bisa ya. Ada perubahan pigmentasi, ada perubahan hormonal ya, terus ada perlukaan pada tonjolan tulang dan kurang pahamnya terkait informasi terkait penanganan ya. Ini yang paling penting ya, penanganan gini itu sangat penting sekali dalam mencegah kerusakan integritas kulitnya di sini ya. Ini contohnya risiko terkait kondisi klinis ya. Kondisi klinis risiko gangguan integritas kulit antara lain ada imobilisasi, terus ada gagal jantung juga ya. Ini kan menyebabkan dia jarang mobilisasi juga, gagal ginjal terkait ini ya cairan ya. Diabetes terkait perlukaan juga bisa ya, atau imunodefisiensi ya. Imunodefisiensi ini terkait penyakit yang menyerang sistem imun seperti lupus, AIDS juga ya. Terus adanya kateterisasi jantung yang bantu jantung untuk ini ya proses memompa juga ya. Ini juga bisa mempengaruhi kondisi klinis ya terkait integritas kulitnya ya. Terus dampak gangguan integritas kulit yang jelas pertama nyeri ya kalau ada perlukaan ya. Terus ada intoleran aktivitas ya, jadi terbatasi aktivitasnya. Bisa jadi dari nyerinya ini menyebabkan gangguan pola tidur. Terus yang terakhir bisa jadi menyebabkan infeksi ya, sehingga bisa memperlambat terkait proses penyembuhan. Terus bagaimana untuk pengkajiannya? Di sini ada melihat yang pertama yaitu lihat warna ya. Warna bukan berarti putih bagus terus agak kecoklatan di jelek, enggak ya, kalau itu pengaruh dari etnik ya, warna kulit. Yang jelas kulitnya dilihat dulu ya. Jadi kulit sekitar di area tubuh itu ada perbedaan atau tidak, itu paling gampang ya. Terus dari temperatur ya dilihat juga suhunya ya, panas atau dingin itu sangat berpengaruh di sini ya terkait mekanisme perawatan pada kulit di sini ya. Terus kita lihat juga adanya edema atau tidak, adanya injuri atau tidak di sini ya. Nah, terus dipalpasi juga ya, palpasi di sini bisa dipastikan kalau dipalpasi dicek ya, diraba di sini ya.
Ini adanya lebam atau bengkak dan sebagainya, itu bisa diketahui kalau misalnya kita dipalpasi di sini. Ini ya contoh asesmennya ya, nanti bisa dicek untuk mengkaji ya, terus standarnya seperti apa, mekanismenya seperti apa, itu bisa kalian cek di sini ya. Bagaimana mengkaji untuk melihat ya kulit itu bisa optimal atau tidaknya, bisa eh, ini ya terkait bagaimana pengalaman ya, pengalaman dari si klien, bagaimana pengetahuan kliennya juga ya, terus standar penanganan seperti apa, ini banyak ya referensi yang bisa teman-teman baca nantinya ya, terkait mekanisme apa ya, pencegahan atau penanganan terkait gangguan integritas pada kulit klien ya. Itu mungkin terkait materi ya. Ini terkait nursing diagnosisnya nanti bisa dipelajari secara mendalam di mata kuliah proses dan dokumentasi keperawatan ya di sini ya. Nah, ini banyak sekali nursing diagnosisnya ya, terkait integritas kulit ya, resiko kerusakan integritas kulit, resiko dari tekanan ya, bisa juga shock ya, shock di jaringan ya, bukan shock dalam arti psikologis, bukan ya, shock di jaringannya di sini ya. Ada kerusakan integritas juga, ada mukus juga ya. Itu yang beberapa yang bisa didiagnosis dari gangguan integritas kulit nantinya. Ini intervensinya ya, ada planningnya seperti apa, bisa dikaji dari pengetahuan, pengalaman ya. Standar itu bisa kalian lihat juga nantinya ya. Jadi yang jelas untuk perencanaan perawatan itu pastikan harus sesuai dari kulit masing-masing klien atau individu. Karena dari individu A, individu B terkadang penanganannya tuh berbeda. Bisa dari aspek sensitivitasnya dari kulit ya. Misalnya jadi kulit si A lebih sensitif, nah, itu ya, daripada kulit B, jadi itu sangat mempengaruhi di sini ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di topik kali ini ya, terkait gangguan integritas kulit ya. Jadi semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya pada materi yang selanjutnya. Terima kasih.